Shalom, selamat malam umat-umat Tuhan yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menyaksikan pelajaran sekolah Sabat ringkasan setiap harinya secara khusus untuk umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Yosodipuro. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini kita akan mempelajari ringkasan pelajaran sekolah Sabat setiap harinya, dan kita boleh tiba pada pelajaran hari Minggu tanggal 21 Maret 2021. Adapun sepanjang minggu ini kita memiliki garis besar pelajaran sekolah Sabat, yaitu planet bumi lahir kembali. Namun sebelum daripada kita mempelajari pelajaran hari Minggu ini, marilah kita mengundang Roh Kudus untuk boleh menerangkan dan mengubah hidup kita, untuk boleh mempraktekkan kehidupan ini dan juga mengimaninya di dalam kehidupan kita. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan di surga, pada saat ini kami siap untuk belajar pekabaran firman Tuhan melalui ringkasan pelajaran sekolah Sabat setiap harinya. Bagaimana janji Tuhan untuk menyediakan sebuah tempat yang begitu indah, dan ketika Tuhan datang kembali, kami akan bersama-sama dengan Tuhan memasuki kerajaan surga dan tinggal bersama Tuhan di dunia yang baru. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terberkati, pada saat ini marilah kita buka pelajaran sekolah Sabat kita Minggu 21 Maret 2021, langit yang baru dan bumi yang baru. Kita bisa mempelajarinya dan melihatnya dari Yesaya pasal yang ke-65 ayat yang ke-17 sampai 25. Tuhan berfirman bahwa di dalam konteks pelajaran ini Dia akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru di Yerusalem. Janji ini tidak merujuk kepada langit ataupun bumi yang baru ketika Yesus datang ketiga kali bersama seluruh umat tebusan, dan juga Yerusalem baru ke dunia ini setelah dunia ini dibinasakan dengan api neraka. Kenapa? Umat Tuhan, bisa kita perhatikan bahwa pelajaran di dalam kisah Yesaya pasal 65 ini, meskipun mengangkat tema ataupun topik pelajaran tentang langit dan bumi yang baru, tapi kita bisa melihat bahwa di sana masih menyangkut persoalan tentang dunia yang lama yang dikuasai oleh dosa, yaitu masih ada kelahiran, masih ada kematian, bahkan ular yang masih memakan debu. Itu artinya ini tidak membicarakan soal Yerusalem baru yang akan datang ketika Tuhan nanti datang, Dia jemput kita, Dia bawa kembali, dan setelah 1000 tahun Yerusalem baru akan turun. Ya, tidak berbicara tentang perihal itu, tapi kita lihat bahwa kondisi ini belum sama dengan kondisi Yerusalem baru, sebagaimana Yesus nanti akan datang untuk ketiga kalinya akan turun ke dunia ini. Jadi di dunia baru nanti tidak akan ada kematian, tidak ada kelahiran, dan hidup semua hewan berubah kembali sama seperti ketika mereka hidup di Taman Eden. Ya, itu artinya konteks Yerusalem baru, ya, itu yang kita pelajari di Yesaya pasal 65 ini berbeda dengan apa yang akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang untuk ketiga kalinya. Nah, Tuhan berjanji Dia akan menciptakan Yerusalem penuh dengan sorak-sorak penduduknya, penuh kegirangan, tidak ada lagi tangisan. Namun kalau kita perhatikan, janji ini adalah sebuah proses untuk memulihkan dunia ini kepada kondisi seperti di Taman Eden ketika semuanya berjalan dengan sungguh amat baik. Kita perlu ingat bahwa kita masih hidup di dunia yang lama. Oleh sebab itu, janji ini bukan akhir, tapi permulaan menuju pemulihan sesungguhnya dan yang lengkap. Tuhan, Dia sedang menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk akhirnya memulihkan dunia ini sebagai langit yang baru dan bumi yang baru, benar-benar tanpa dosa dan juga tanpa akibat daripada dosa. Oleh sebab itu,
Langkah itu dimulai dengan memulihkan Yerusalem jasmani setelah Israel pulang dari pembuangan di Babel. Dan kisah ini juga dinyatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-11. Apabila kita perhatikan dari ayat pertama sampai yang ke-7, di sana juga dicatat perihal yang sama. Jadi gunung yang kudus Allah yang dimulai di Yerusalem secara jasmani akhirnya akan menjadi gunung kudus Allah yang sesungguhnya ketika Allah akan tinggal bersama dengan umat tebusan. Jadi janji pengharapan kita adalah bahwa kelak ketika Dia akan datang kembali, kita semua umat-umat Tuhan yang setia dan yang percaya, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan menikmati langit yang baru dan bumi yang baru. Inilah menjadi pengharapan kita dari hari ini sampai nanti Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.